Matahari hendak tenggelam, semburat awan merah mengindahi langit Prambanan. Terompet tiba-tiba terdengar, tanda ada yang memasuki istana. Roro segera keluar dari kamar Pangeran Atya, dan berlari ke halaman. Dia terus berlari, melewati para dayang yang menyalakan obor untuk menyambut malam. Dari kejauhan, dia melihat 2 ekor banteng gumarang melewati gapura diikuti puluhan prajurit. Di luar keraton sendiri, masih ada ratusan prajurit yang sebagian besar terluka yang masih dalam perjalanan melintasi kota. Roro terus berlari menghampiri, hingga langkahnya perlahan berhenti melihat tubuh besar yang ada di atas banteng besar itu. Jantungnya berdebar makin cepat tiap detik, menerka kemungkinan yang tak ingin dia pikirkan. Gupala turun dari bantengnya, dan menghampiri Roro yang berdiri diam di hadapan banteng bapaknya. "Maafkan hamba Raden Ayu, Baginda Baka gugur dalam peperangan." Seketika lutut Roro bergetar, air matanya jatuh tak terbendung. Dengan lunglai, dia menghampiri tubuh ayahnya yang sudah lemas. Sebuah keris menancap di dadanya, dia menatap kosong bapaknya itu. Bandung Bondowoso membakar barisan prajurit Prambanan dengan burung bromodedalinya. "Ayahandamu tewas di tangannya," tutur Gupala. Seketika Roro ambruk, kakinya tak kuat lagi berdiri, dia menangis terisak. Miris nasibnya, bapaknya tewas di tangan pria yang ia tiduri. Dia menangis makin keras, mengingat kebodohannya. "Kita kalah dalam peperangan Raden Ayu," ucap Gupala sambil mengelus punggung Roro. "Kita harus segera mengevakuasi kota. Kemungkinan besar prajurit Pengging akan tiba sebelum tengah malam." Malam membayang, gemintang tertutup awan. Pelataran Candi Pamelasan dipenuhi abdi negara, mereka mengelilingi tumpukan kayu bakar yang menopang tubuh Baka. Suasana hening dan duka, resi-resi membacakan puji-pujiannya. Roro hanya menunduk sedih, seorang resi memberikan obor padanya. Perlahan Roro mendekati tumpukan kayu itu, tangannya meremas kuat melihat bapaknya terbaring tak bernyawa. Air matanya menetes, dia tahu dia harus kuat saat ini, tapi sakit itu amat perih. Dia mengambil keris Empu Iswar yang ada di sebelah tubuh Baka, dia menatap keris itu penuh dendam. Perbuatan Bandung tak bisa dimaafkan. Obornya pun disatukan ke tumpukan kayu, api seketika berkobar melahap tubuh manusia setengah raksasa itu. Semua orang menunduk penuh duka, Roro memandang kobaran itu penuh amarah. Dia berbalik dan berseru, "Kita kalah dalam perang, raja kalian telah gugur, hanya ada 2 pilihan, menyerah atau mati, pilihlah." Semua orang diam saling melempar pandang, hingga Gupala melangkah maju. "Aku mengabdi pada Prabu Prambanan. Dan Raden Ayu adalah penerusnya. Hamba akan mengabdi pada Anda Ratuku." Kemudian dia menaruh pedangnya ke tanah, dan berlutut. Semua orang makin tolak-toleh mendengar Roro Jonggrang dipanggil Ratu. Lalu Prabu Asokara melangkah maju, dia juga menaruh pedangnya di tanah dan berlutut. "Kami tidak mengakui Damar Maya sebagai Raja tertinggi Jawa. Kerajaan Asokara mengabdi pada Anda Ratuku." Lalu Jenderal Wici juga mengikuti hal yang sama. "Kami rakyat Wici tak punya prabu. Tapi dari dulu Wici dan Prambanan adalah sekutu dekat. Dan akan selalu seperti itu Ratuku." Dan juga semua orang ikut berlutut, mengakui Roro Jonggrang sebagai penerus tahta 7 kerajaan yang sah. Api masih berkobar tinggi, Roro kini memegang banyak kepercayaan dan nyawa. Bebannya amat sangat berat, apa yang bisa dia lakukan ketika pihaknya mengalami kekalahan. Dia menggenggam makin keras gagang keris itu mengeluarkan cahaya, bukan biru tapi merah. Kesuciannya sudah ternoda oleh kebencian dan dendam. Bunyi gong dipukul, prajurit Pengging sudah sampai. Gerbang keraton berhasil dijebol, para tentara Pengging masuk dan membunuh semua prajurit yang ada di gapura. Bandung terus maju ke dalam keraton, di halaman para resi berkumpul. "Prambanan telah kalah, keraton ini telah diduduki. Segera turunkan panji-panji Prambanan," seru Bandung dengan lantang. Seorang resi paling tua maju. "Kau sungguh tak tahu malu Bandung. Kau tumbuh besar di keraton ini dengan perawatan kami. Begini kau membalas kami. Kalian jangan sok suci," balas Bandung tajam. "Bukankah kalian yang mengajariku untuk membenci bapakku sendiri? Kami tidak tahu kau adalah putra Damar Maya. Lagian bapakmu pantas untuk dibenci." "Diam!" Bandung berteriak geram. "Berlututlah, dan akui aku sebagai putra mahkota 7 kerajaan. Atau kalian akan mati. Bunuh saja kami."
Resi tua itu masih berdiri kokoh. Kami Resi Prambanan hanya mengabdi pada Prambanan. Pada Raden Ayu Roro Jonggrang. Bandung seketika terdiam mendengar nama wanita dicintainya disebut. Di mana dia? Tanyanya mengendurkan nada bicara. Kau dilarang menemuinya lagi. Pangeran Atya tiba-tiba muncul dari dalam kerumunan, menatap Bandung tajam. Kau tak berhak lagi menemuinya. Aku sebagai tunangannya melarangmu. Bandung tercekat. Tunangan, jangan bermimpi. Lalu dia mengeluarkan pedangnya. Pangeran Atya yang terluka parah tak mau mengalah, dia juga menghunuskan pedangnya. Perkelahian pun terjadi. Sayangnya, Bandung jauh lebih kuat dari Pangeran Atya, tak terluka pun dia akan tetap kalah. Bandung berhasil melucuti senjatanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Bandung menginjak dadanya, dan menaruh ujung pedangnya ke leher Pangeran Atya. Tak akan kubiarkan Roro dimiliki pecundang sepertimu. Tutur Bandung. Rombongan Roro Jonggrang dan Gupala menembus barisan prajurit Bandung. Namun prajurit Pengging ada di mana-mana, mereka segera dikepung. Apa yang kau lakukan Bandung? Seru Roro. Bandung menoleh. Menyelamatkanmu, ucap Bandung dalam. Menyelamatkanku, ulang Roro sambil melangkah mendekat, tak peduli dengan prajurit Pengging yang menodongkan senjatanya. Bagaimana bisa perbuatanmu ini disebut menyelamatkan? Aku mencintaimu Roro, lebih dari apapun. Akan aku lakukan apapun demi mendapatkanmu. Bahkan mengobrak-abrik tanah Jawa. Para resi tercengang akan kalimat itu. Ramalan kuno tentang bidadari yang mereka pelihara sudah terjadi, di depan mata pula. Cinta, kau sungguh penuh omong kosong. Tekan Roro. Aku tahu kau masih sangat mencintaiku Roro. Berhenti menutupi perasaanmu. Aku bisa melihatnya. Karena aku terlanjur ada di dalam perasaan yang kamu tutupi itu. Rasa dendammu membuatku menjadi bintang paling bercahaya dalam orbitmu. Kau yang mengundangku masuk ke dalam hatimu melewati jembatan yang kau bangun dengan balas dendam. Kau adalah bintangku, turunlah lagi ke bumi dan menikahlah denganku. Ayo kita buat negeri kita ini damai. Tutur Bandung penuh kesungguhan. Roro menunduk, rasanya ingin menangis. Tapi dendam di hatinya dan kepercayaan rakyatnya padanya, membuatnya diam seribu bahasa. Sungguh cinta itu tak berkurang sedikit pun. Pangeran Atya yang masih tak berdaya di bawah kaki Bandung berkata, kau lebih dari pecundang Bandung. Sadarlah, Raden Ayu tak akan pernah bisa kau miliki. Diam, Bandung geram, menodongkan pedangnya makin kuat hingga ujungnya menembus kulit leher Pangeran Atya. Dia sudah tak lagi mencintaimu Bandung. Bandung berteriak marah, lalu ditebasnya leher pangeran itu. Prajurit Atya yang melihatnya tak terima, mereka mulai menyerang prajurit Pengging, pertempuran kembali meletus. Roro Jonggrang bergetar, melihat tubuh Pangeran Atya sudah tanpa kepala. Dia terjatuh bersimpuh, terisak keras. Semua orang yang menyayanginya direnggut oleh Bandung, alasan masuk akal apa lagi yang bisa menyatukannya dengan Bandung. Berhenti, seru Roro dalam isakannya. Berhenti, tapi denting pedang masih terdengar. Berhenti, kini dia benar-benar berteriak, sambil menancapkan keris Empu Iswar ke tanah. Seketika petir menyambar, bumi berguncang. Semua orang ketakutan, dan menjatuhkan senjatanya. Suasana hening. Bandung menatap dalam Roro, merasa amat bersalah karena terus menyakitinya. Dia tahu perbuatannya salah, tapi amat mencintai Roro. Untuk memperbaikinya, untuk menciptakan kembali kerukunan di tanah Jawa, untuk menyatukan lagi Pengging dan Prambanan, mereka harus menikah. Roro menatap balik Bandung, tatapan penuh dendam dan amarah. Kebencian yang membuat para resi takut. Lewat tatapan itu, Bandung sadar bahwa cintanya tak akan pernah diterimanya. Tidak akan pernah. Bandung, panggil Roro tajam. Akan aku terima pinanganmu, asal kau memenuhi dua syarat. Bandung menatapnya. Cinta itu sudah hilang, yang ada hanya dendam dan kebencian. Penyesalan tiba-tiba datang. Syaratnya adalah, Roro melanjutkannya, kau harus membuatkanku dua sumur yang dalamnya menembus magma bumi. Syarat kedua, kau harus membangun 1000 candi dalam semalam.